Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Solihah level 4. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, perkenalkan, nama Ustadzah adalah Usulin. Insya Allah selama 1 semester ke depan akan membersamai Solih-Solihah level 4 dalam belajar matematika. Sudah siap belajar hari ini? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah level 4 sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelum belajar kita baca basmalah dulu bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alat tulis, buku, pensil, penghapus, dan buku matematikanya silakan dibuka ya. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu mengenal bentuk-bentuk pecahan. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, terlebih dahulu mau usulin review nih materi yang di level 3. Nah, misalkan usulin punya gambar lingkaran, usulin bagi 3, satu bagiannya usulin warna biru. Bentuk pecahannya bagaimana? 1/3, good. 1 ini mewakili satu bagian yang diwarnai biru, dan 3 itu adalah mewakili semua bagian lingkaran. 1 itu sebagai pembilang, dan 3 sebagai penyebut. Nah, ingat ya solih-solihah, kalau pembilang dan penyebut itu harus bilangan bulat, dan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ada 1/0 itu bukan merupakan pecahan, karena sampai kapanpun, angka berapapun, kalau dibagi 0 nanti hasilnya adalah taburan. Nah, selanjutnya kita akan belajar pecahan senilai. Ini ada di buku dinas kalian ya, di buku dinas matematika halaman 10 sampai halaman 13. Nih, perhatikan ya, ilustrasinya. Usulin punya 2 buah pizza. Pizza yang pertama usulin potong menjadi 8 bagian. Kemudian akan makan 2 bagian. Nah, jadi pecahannya bagaimana? 2/8, good. 2 ini mewakili 2 potong pizza yang dimakan, 8 mewakili pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Selanjutnya, pizza yang kedua potong menjadi 4 bagian. Akan makan 1 bagian. Jadi, bentuk pecahannya bagaimana? Iya, 1/4. 1 ini mewakili 1 potong, yaitu makan. 4 ini mewakili potongan pizza di pizza yang kedua. Sekarang, solih-solihah perhatikan. Gambar potongan pizza yang pertama dengan gambar potongan pizza yang kedua, apakah bentuknya sama? Iya, karena bentuknya sama, berarti nilai dari 2/8 itu senilai atau sama dengan 1/4. Nah, cara lain menentukan pecahan senilai itu bisa dengan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, kita contohkan dulu ya, 12/20. Coba kita cari pecahan senilai yang senilai dengan 12/20. Kita pakai cara membagi dulu. Nah, kita tulis 12/20
Di sini kita bagi dengan angka yang sama. Oke, pembaginya 2 bisa, bilangan prima bisa 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kebetulan karena di sini angkanya genap, 2 dan 0 itu kan angka genap ya, satuannya genap, berarti kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, 6 per 10. Masih bisa disederhanakan? Masih ya. Coba kira-kira dibagi berapa ya? Iya, betul sekali ya. Kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi kita peroleh hasil 3 per 5. Itu cara yang pertama ya, dengan membagi. Sekarang kita juga bisa mencari dengan mengali. Mengalikan ya. Kita tulis 12 per 20. Kita kalikan 2. Kenapa dari tadi kita pakainya 2 ya, Us? Nah, kalau untuk mengalikan ini, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, dan seterusnya boleh. Asal bukan 1 ya, karena angka berapapun, kalau dikalikan 1, hasilnya akan tetap angka itu sendiri. Oke, 12 dikalikan 2 sama dengan 24. 20 dikalikan 2 sama dengan 40. Nah, saya bisa lihat ya, yang Usulin kasih kotak coklat-coklat krem ini itu merupakan hasil pecahan yang senilai dengan 12 per 20. Jadi bisa kita simpulkan pecahan 12 per 20 senilai dengan pecahan 3 per 5 senilai dengan 6 per 10 senilai dengan 24 per 40. Bagaimana soli-soliha? Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan menyederhanakan pecahan. Kalau tadi kita sudah mencari ya pecahan yang senilai, kita mencari pecahan yang nilainya sama. Sekarang kita menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan berarti kita mengubah pecahan menjadi nilai yang paling kecil. Caranya bagaimana, Us? Caranya dengan membagi antara pembilang dan penyebut dengan angka yang sama sampai memperoleh hasil yang paling kecil. Jadi nanti hasil akhirnya itu sudah tidak dapat dibagi dengan angka berapapun gitu. Contoh ya, misalkan ada 16 per 24. Nah, kita bagi dengan 2. Kalau soli-solihah mau baginya dengan 4 juga boleh ya, karena kebetulan 6 dan 4 itu adalah angka genap, jadi bisa dibagi dengan angka genap. 16 dibagi 2 sama dengan 8, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, coba perhatikan. 8 per 12 sama-sama angkanya genap ya, berarti masih bisa dibagi lagi. Kita bagi dengan angka genap juga. Kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kita lihat lagi nih, apakah hasilnya masih bisa dibagi? Hasil antara pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi? Masih ya, sama-sama kita bagi dengan 2 lagi. Maka kita peroleh hasil 2 per 3. Perhatikan, angka 2 dan 3 apakah masih bisa dibagi? Karena tidak bisa, berarti kita sudah selesai. Kita sudah menemukan jawabannya, yaitu 2 per 3. Bisa disimpulkan, bentuk pecahan yang paling sederhana dari 16 per 24 adalah 2 per 3. Mudah sekali ya soli-soliha. Bedanya kalau tadi yang di pecahan senilai,
Kita bisa cari dengan cara membagi dan mengalikan angka yang sama. Dan yang untuk menyederhanakan, hanya dibagi. Kita bagi angka yang sama agar memperoleh hasil yang sampai tidak bisa dibagi lagi. Angkanya nanti nggak bisa dibagi lagi. Kita akan belajar membandingkan pecahan. Pecahan dengan penyebut yang sama, nah kita tinggal bandingkan langsung pembilangnya. Kalau ada pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka tugas kita yang pertama yaitu menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Yang kedua, setelah penyebutnya sama, kita bandingkan pembilangnya. Nah, untuk membandingkan pecahan ada 3. Yang pertama, lebih dari atau lebih besar. Tandanya seperti ini. Yang kedua, tanda kurang dari. Tanda kurang dari ini bisa kita buat dengan menggunakan jari tangan kiri ya, sorry. Kalau yang lebih dari tadi menggunakannya tangan kanan. Dan yang ketiga, dengan sama dengan tandanya seperti yang ada di layar. Jadi ada garis 2 bertumpuk ya, itu sama dengan ini. Perhatikan gambarnya. Satu lingkaran dibagi menjadi 8, ada yang berwarna merah bagiannya dan ada juga yang berwarna putih. Bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan. Bagaimana bentuk pecahannya? Iya, 5/8. 5 itu adalah mewakili 5 bagian yang berwarna merah. 8 mewakili 8 bagian yang dipotong ya lingkarannya tadi. Gambar kedua, perhatikan. Bagaimana bentuk pecahannya? 3/8. Kita akan membandingkan pecahan 5/8 dengan 3/8. Kira-kira besar yang mana ya? Oke, kita perhatikan dulu penyebutnya. Karena penyebutnya sama yaitu 8, berarti kita tinggal membandingkan pembilangnya. Di sini ada angka 5, di sini ada angka 3. Maka tanda yang tepat adalah lebih besar atau lebih dari, berarti 5 lebih besar dari 3. Oke, selanjutnya ada lingkaran. Perhatikan lingkarannya, warna biru dan warna putih. Bagaimana bentuk pecahannya? Iya, 2/4. 2 mewakili 2 bagian yang berwarna biru dan 4 mewakili seluruh bagian yang ada di lingkaran. 4 bagian. Perhatikan gambar selanjutnya. Ada satu buah lingkaran dibagi menjadi 3. Ada satu yang diwarnai. Bagaimana bentuk pecahannya? Oke, benar sekali nggih. 1/3. Kita akan membandingkan 1/3 dengan 2/4. Manakah yang lebih besar? Kita lihat dulu penyebutnya, karena penyebutnya berbeda. Berarti langkah pertama harus kita samakan dulu. Kita cari KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4, kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari kelipatan terkecil yang sama. Ketemu 12 nih, kita tuliskan dulu. Berarti 6/12. Ya, 12 kita bagi 4 kan 3 nih. Berarti tadi 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Kalau penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Good. Yang kedua nih, 1/3. 1/3. Penyebut barunya jadi 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4.
Berarti 3 tadi dikalikan 4, hasilnya 12. Kalau penyebutnya dikali 4, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Karena penyebutnya sudah sama, ya, berarti tandanya kita 4 lebih kecil daripada 6. Nah, kalau istilahnya kita ilustrasikan ya, tanda lebih dari dan kurang dari itu adalah mulut buaya atau mulut sapi misalkan. Jadi kita makan angka yang besar. Nah, jadi mulutnya ini terbuka ke angka yang lebih besar. Berarti 4/12 lebih kecil daripada 6/12. Kita masuk ke contoh yang berikutnya ya. Kalau tadi kita contohnya menggunakan gambar dan menyamakan penyebutnya, sekarang kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada pecahan di bawah ini. 1/5 dan 2/3. Kita perhatikan dulu penyebutnya. Karena penyebutnya beda, berarti harus kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita cari KPK-nya. Tapi ada cara lain, dengan cara kita mengalihkan silang. Coba perhatikan. Jadi nanti, 1 dikalikan 3 dan 2 dikalikan 5. Perhatikan, 1 dikali 3, kita kasih titik-titik, 2 dikali 5. Ya, jangan sampai kebalik ya. 1 dikali 3 dulu, urut dari atas ya, 1 dikali 3, setelah itu 2 dikalikan 5. Kita cari hasilnya, 1 dikalikan 3, 3, 2 dikalikan 5, 10. Kita ingat, mulut buaya makannya angka yang lebih besar. Berarti tandanya apa? Kurang dari. Oke, bagaimana solih-solihah? Mudah sekali ya. Ini tidak boleh terbalik. Jadi menulisnya dari atas, 1 dikali 3, kemudian kita tuliskan di ruas kiri ya. Nah, kemudian yang di ruas kanan kita tuliskan 2 dikalikan 5. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Solihah, silahkan diambil buku tulisnya dan juga pensil. Kita latihan soal dulu ya. Nomor 1, pecahan yang senilai dengan 5/6 adalah titik-titik. Nomor 2, bentuk sederhana dari pecahan 12/20 adalah titik-titik. Soal nomor 3, 6/10 titik-titik 3/4. Perbandingan yang tepat untuk dua pecahan adalah titik-titik. Oke, sambil kalian mencari jawaban, Usulin ingatkan lagi nggih, untuk pecahan senilai bisa dicari dengan mengalihkan atau membagi dengan angka yang sama. Kemudian untuk pecahan sederhana bisa kita sederhanakan dengan membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama pula. Dan yang ketiga, untuk perbandingan kita bisa menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, dan juga sama dengan. Silahkan dikerjakan dulu ya, solih-solihah.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang belum selesai nanti bisa diselesaikan setelah video ini selesai. Oke, solih-solihah, silahkan diletakkan dulu alat tulisnya. Barakallah yang sudah selesai mengerjakan 3 nomor, yang belum bisa dilanjutkan nanti setelah video selesai ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang pertama, pecahan biasa. Ustadzin akan menampilkan 2 buah pecahan. Silahkan diperhatikan dan dicari apa sih beda dari kedua pecahan itu. Pecahan yang pertama 4/5 dan pecahan yang kedua 11/3. Beda angka, Us? Iya, benar, beda angka. Ada yang lain? Beda yang lain? Oke, kita bahas bersama ya. Pecahan yang pertama 4/5. Kita perhatikan pembilangnya 4, penyebutnya 5. Itu artinya pembilang lebih kecil daripada penyebut, atau penyebut lebih besar daripada pembilang. Itu yang pertama ya, pecahan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pecahan yang kedua, ada 11/3. Kita perhatikan pembilangnya 11, penyebutnya 3. Artinya apa? Pembilang lebih besar daripada penyebut, atau penyebut lebih kecil daripada pembilang. Sudah tahu ya bedanya dari kedua pecahan ini? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, anak-anak solih-solihah, pecahan biasa itu dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, pecahan murni. Yang kedua, pecahan tidak murni. Pecahan murni contohnya ada 11/11, ada 5/12. Kita perhatikan pembilang dan penyebutnya. Nah, pecahan murni bisa diartikan sebagai pecahan yang pembilangnya kurang dari sama dengan besarnya penyebut. Yang kedua, pecahan tidak murni. Kebalikan dari pecahan murni ya. Contohnya ada 22/4, ada 5/2. Kita perhatikan pembilang dan penyebutnya. Nah, bisa kita artikan bahwa pecahan tidak murni adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar sama dengan nilai penyebut. Seperti itu ya, solih-solihah. Bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Dari namanya sudah sangat jelas ya, solih-solihah, campuran. Berarti ada hubungan antara bilangan bulat dengan pecahan. Bentuk dari pecahan campuran seperti ini. A, B per C, di mana A ini adalah bilangan bulat, B per C pecahan. Oke. Nah, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, siapa yang tahu? Kita bisa ubah nih pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan kalibata. Kita kalikan bawah, atas tambahkan. Kita kalikan yang di bawah, C dikalikan A, apa bisa dibalik? A dikalikan C. Kemudian hasilnya kita tambahkan dengan B. Bisa kita tuliskan A dikalikan C ditambah B per C. Jadi penyebutnya tetap sama ya. Oke, kita masuk ke contoh soal dulu nih, biar tambah mantep nih ya. 2/3/5. Ini bentuknya pecahan campuran, akan kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Ingat ya, kalibata. Kalikan bawah, atas tambahkan. Oke, sudah siap? Kita kalikan dulu. Kita tulis bersama. 2 dikalikan 5 atau 5 dikalikan 2 boleh. Ditambah 3/5. Bisa kita peroleh hasil 2 dikalikan 5 10, ditambahkan 3 13/5. Bagaimana solih-solihah? Mudah sekali ya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ingat, kali bata. Oke. Bentuk pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Nah, di kelas 3 kita sudah belajar tentang desimal.
Sekarang kita akan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Pecahan desimal identik dengan koma-koma ya. Nah, pecahan desimal itu adalah pecahan yang nilai penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kita kasih contoh dulu, ada 0,1, perhatikan. Kita tulis dulu pembilangannya, kita tulis angka 1. Kita lihat di belakang koma ada berapa angka? 1, berarti penyebutnya nolnya 1. 10. Jadi kita peroleh hasil 0,1 sama dengan 1/1. Yang kedua, 0,74. Kita tuliskan dulu pembilangnya, semua angka yang ada di sini kecuali 0 ya. Ada 7, ada 4. Kalau 0-nya di tengah, berarti nanti kita tuliskan 704. Karena ini 0-nya di depan, berarti tidak kita tulis. Kita tuliskan 74, kemudian perhatikan ada berapa angka di belakang koma. Karena di belakang koma ada 2 angka, berarti penyebutnya nanti 0-nya 2. Berapa ya? 1, 0 belakangnya 2. 100, good. Berarti 74 per 100. Yang ketiga ada 1,564. Kita tuliskan semua angkanya sebagai pembilang 1564. Kemudian kita perhatikan ada berapa angka di belakang koma? 3. Berarti nanti ada 3 0 ya. Jadi 1,564 sama dengan 1564 per 1000. Nah, jadi soal-soalnya satu angka di belakang koma itu nanti pecahan biasanya per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000, 4 angka di belakang koma 10, 1000, dan seterusnya. Terakhir, tugas lanjutan dari yang pertama tadi ya, solih-soliha untuk nomor 4 dan 5. Silahkan disalin di buku tulis kalian. Nomor 4, bentuk pecahan biasa dari 1/7/4 adalah titik-titik. Nomor 5, bentuk pecahan biasa dari 1,24 adalah titik-titik. Usul ingatkan satu kali lagi ya, biar kamu ingat nih, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita gunakan kali kata, berikan bawah, atas tambahkan. Nah, untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kita tuliskan dulu angkanya sebagai pembilang. Setelah itu kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Oke, tetap ingat-ingat ya solih-soliha. Untuk tugas yang sudah selesai, nanti silahkan dikirim ke Google Classroom ya. Nanti akan usulin cek satu-satu dan akan usulin kasih nilai dan sebagai bukti absen pada hari ini. Barakallah ya, solih-soliha level 4, tetap jaga kesehatan, semoga Allah selalu melindungi kita, semoga bermanfaat ya solih-soliha. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.